Halo semua, balik lagi dengan aku, Thomas, dan Giovanni. jadi kali ini kita bakal bahas yaitu tentang komedian, public figure lah ya, Aming, yang dulu terkenal dari Extravaganza. Nah, jadi Aming Hmm. ini lagi banyak diundang di podcast-podcast di show-show orang di YouTube juga ya. Salah satunya di Denny Sumargo, habis itu Melanie Ricardo, dan juga Tonight Show, dan lain-lain lah. Nah, dia kayaknya sharing cerita pengalaman dia selama dia habis stop, mulai dari dia, mungkin mulai dari kecil ya, terus habis itu dia terkenal di Extravaganza, terus kemudian dia stop Extravaganza dan merit, dan ya kayak dia cerita jalan hidupnya lah, Itu di situ diceritakan tentang Aming keunikannya itu, Aming. ya, keunikannya Aming. Jadi itu Ya, sebenarnya ada latar belakang ceritanya kenapa Aming itu seperti itu. ya unik. Jadi Unik, dia unik. itu sejauh yang saya tangkap ya, ini dari going back further, dari masa kecilnya dia adalah korban pelecehan seksual selama bertahun-tahun dari orang terdekat. Si Aming Dan ini orang, juga sebelumnya dia cerita dia broken home. ya betul, keluarganya juga Eh, broken. Dia ada masalah dengan father figure. Dia bilang Bapaknya gitu. bolak-balik kawin, jadi mungkin kayak bapaknya nggak ngurusin dia gitu ya, nggak terlalu Mungkin peduli ya. lah. Hmm. Hmm. Terus habis itu ada orang terdekat yang seharusnya menjadi panutan atau menjadi pelindung atau sejenisnya dan ternyata malah menjadi sexual abuser for multi years. Dari SD sampai kuliah kalau nggak salah dia bilang. Betul, betul, betul. Dari SD sampai Hmm. kuliah. Dan itu affect bagaimana cara dia berhubungan terhadap Hidupnya, jenis semuanya dia lah lain. kayaknya. Ya, 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 ya. Semuanya, caranya dia mencari pasangan dan segala macam itu kena Efek. efek lah gara-gara itu. Dia sendiri bilang dia nggak pede jadinya kayak gitu. Kalau dengar ceritanya sih kayaknya dia itu di pertama di pas waktu kecil ya. Kita baik dulu. Pas kecil itu dia di susah nih bilangnya. Di Ya, onani ya, baik mau oral. Mulai wow, dari oke. situ kayaknya. Nah, dia kan Iya kah? cowok. Oh, Mm-mm. ya, oke. Ada nonton. Kok ada nonton. Habis itu ya dia bilang juga ya kecil ya, masih nggak ngerti apa-apa. Kayak Bentar, bentar. Dia jadi receiver apa giver? receiver. Oh, receiver, oke. Makanya dia tetap cowok. Maksudnya tuh bukan tetap cowok. Dia jadi kalau bahasanya itu jadi top lah ya. Oke. Makanya Bentar, kan bentar, bentar. Ini identified as queer. Bentar, ya. bentar. Queer itu ada top bottom kah? Oke, nggak tahu. Nah, pokoknya dia kan top, tapi dia kan gayanya kayak cross dresser kan jadinya sekarang ini. Jadi kayak Saya nggak tahu kalau dia top. Emang ada omongan kah yang ngomong gitu? lahnya kan punya anak deh. Oh, jadinya tetap jadi gini loh. Nggak ada. Jadinya tuh punya pacar juga kan. Sebelumnya tuh pun bahkannya punya pacar yang cerita. Jadi kalau ini pendapat Kokoh lah, kayaknya kesimpulan yang Kokoh dapatnya tuh tetap giver. Jadinya tuh kayak ya giver, tapi eh, tapinya kan kayak gayanya perempuan kan, penampilannya gitu-gitu. Kayak kalau acara gitu kan. Oke, saya nggak bisa mengambil kesimpulan sih di sini. Terus, Habis itu kemudian ambil pelajarannya aja sih kayaknya. Kayak jadi Ameng ini kan susah ya di Indonesia terutama. Dulu kan terkenal Extravaganza juga kayaknya gara-gara Aming sih sebenarnya. Kok saya sebagai Koko sebagai ya, penonton nyimpulkannya sih gara-gara ada Aming yang ya saya pengaruhnya paling merasa gitu. besar. Jatuhnya juga gara-gara Aming. Ya, he's the star. Ya, Ya, dia dia eh, dia ada bilang sih kalau nggak salah yang saya tangkap pas waktu acaranya naik gara-gara dia giliran dia gara-gara begitu KPI mulai nyemprot satu-satu acara yang tentang adanya transgender dan segala macam, dia juga yang kena kayak gitu. It's betul not betul. fair. It's not fair. Kan dia dihujat sama banyak orang ya, netizen kalau sekarang ngomongnya. Dihujat lah sama penduduk Indonesia. Banyak yang nggak suka. Yang kayak gitu ya, Oke. terutama pada waktu zaman itu. Terus dia masuk di podcast, dia bilang kayak dia ini diperkosa gitu loh. Kenapa dia kayak gini, ini dia diperkosa dari kecil. Sekarang
Walaupun ada yang bilang kenapa kok dari SD sampai kuliah yang mana harusnya sudah ngerti mana yang benar dan mana yang salah tapi diterusin gitu. Hmm. Ada yang bilang kayak gitu. Itu namanya lu suka katanya Ya, gitu. ya, ya, gimana nih? Kalau menurut Koko juga mungkin apakah disuka gitu kan? Gimana nih? Kalau menurut saya tuh nggak bisa sih karena itu abuse-nya udah mulai dari anak-anak yang mana belum belum bisa menilai apakah itu betul atau salah secara normatif dan anak-anak itu cuma menerima norma-norma yang diajarkan akhirnya. Nah, kalau misalnya dimulai dari anak-anak sudah digitu, ya mungkin aja anak ini jadi nganggap, oh ya ini mungkin yang benar. Apalagi orang terdekat gitu loh, yang harusnya menjadi panutan. Ya, Dan ya. pada saat dia mau merasa, kok ini ada yang salah ya, kayak kok masyarakat di luar nggak kayak gini normanya. Ya sudah Wajarnya, gimana? wajarnya Ya, nggak kayak wajar. gini, gitu. Heeh. Jadi agak susah, kayak gimana ya? Misalnya nih kita terbiasa makan nasi, kita sendiri ya terbiasa makan nasi, tapi orang di luar terbiasa makan noodle. Dan kita dari kecil tuh makan nasi. Akhirnya kita tuh bertanya-tanya, ini benar apa salah sih? Karena aku udah dari dulu nih makan nasi gitu nah, dan Iya, I'm iya. fine. Fine. Hmm. It still tastes good though. Ya, ya. Ya, Gitu. gampangnya tuh kayak misalnya kita tinggal di Koko, Koko ada nonton nih kayaknya tuh dibesarkan oleh mamahnya tuh pelacur. Oke, Tinggalnya tuh di Red District deh. Di oke. Ya di Red District lah ya. Habis itu jadinya kalau melihat kayak orang normalnya itu cewek ya memang jualan gitu kan. Hmm. Bukan hal Buat yang dia. aneh ya buat dia kan. Dari kecil kan dia tinggalnya di situ. Habis itu kalau cewek pulangnya nggak malam itu berarti orang nganggur. Orang nggak nggak Ini laku. kita ketawa. Karena buat kita tuh udah nggak normal, udah nggak wajar. Ini buat kita nih Nah, ini jatuhnya. jadinya sama nih kalau menurut Koko si Amingnya juga jadi dilema karena dia dari kecil kan diajarinnya kayak oh gini loh kalau kamu mau memuaskan hasrat seksualmu tuh kayak gini loh. Digini kan enak Hmm. kan gitu loh. Digini kan enak loh. Nah, Hmm. oh iya enak ya gitu ya. Tapi Jadi kayaknya salah gitu loh. menurut saya bukan Aming yang di sini yang harus disalahkan. Yang harusnya disalahkan menurut saya abusernya sih. Ya, Apalagi kayaknya kayaknya kalau dia ngomong father figure, I assume ini harusnya lebih tua dari Aming ya ya posisinya. lebih tua memang, lebih tua. Dia Nah, bilang ada lebih tua. ini Nah, harusnya jatuhnya pas waktu menuju sudah besar ya dia kayak balas dendam si Amingnya. ya. Balas dendam karena nih rasain lu kan udah buat gua jadi kayak gini lu harus memuasin kebutuhan seksual gua sampainya tua jadinya Hmm, gitu. ya, 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 ya. Jadi yang salah nggak bisa kita nyalain Aming menurut saya ya. Karena dia mulai dari kecil, di twistnya udah dari kecil gitu nah. Hmm. Ya, Jadi kayak permasalahannya diputar dari ujung, akhirnya sampai ke atasnya tuh udah belok semua. Terus kita nyalain kenapa atasnya belok? Ya nggak bisa lah bawahnya udah diputer kok gitu. ya, ya. Itu lingkungan ya jatuhnya, pengaruh lingkungan dan eh, orang juga jatuhnya, lingkungan Nah, terdekat kan. Jadi kalau betul. kesimpulan, bukan kesimpulan, pelajaran yang Kokoh dapat, terutama sebagai seorang ayah nih, seorang papa, Hmm. kayaknya sex education tuh sangat-sangat penting, ya kan? Ya betul. Ya lo deh, kayak buat anak Dari kecil, early ya. iya sangat kecil, dari sangat ya maksudnya bisa lumayan sudah bisa mikir gitu loh. Kalau paling enggak, Hmm. kalau Kokoh ya, kalau Kokoh kayaknya kalau misalnya Kelin ada yang pegang di bagian dada atau bagian selangkangan gitu nggak boleh ada yang mau lihat, nggak boleh ada yang pegang gitu kan, kecuali orang tuanya gitu. Bahkan Kokoh pun karena anak Kokoh cewek gitu, nanti kalau sampai tahap tertentu Kokoh juga nggak mungkin mandiin. Nanti mungkin kalau Hmm. sudah agak besar yang mandiin mamanya aja, dia juga nggak perlu kok mandi ngelihat Kokoh ganti baju atau apa gitu kan. Karena kan Hmm. ya cewek dan cowok tuh berbeda, walaupun ya ini papahnya gitu kan. Nah, papahnya aja nggak boleh, berarti orang lain juga nggak boleh gitu kan. Itu sex Ya, education tuh sangat penting dan sangat kurang di Indonesia menurut aku. sangat sekali, sangat sekali. Pokoknya kada Sayangnya pernah tuh nggak pernah diajarin kayaknya di mana-mana. pernah kok SD dulu saya pernah diajarin. Cuman Diajarin bahkan apa? pengajar sendiri itu tentang sex education. Cuman Hmm. nggak ada eksplisitnya sama sekali. Not that I want it to be explicit, but it has to be clear. Ya kada clear, no clear, Ya, ya kada not clear clear. sama sekali.
Jadi kayak kita cuman ketawa-ketawa sendiri. Jadi sebenarnya kayak they're teaching us about something yang kita sudah tahu. Jadi buat apa kayak gitu loh. Harusnya lebih early lagi menurut saya sih. Habis itu mungkin kayak sudah besar itu pemakaian kondom, habis itu Ya, masalah menstruasi, sexual disease, ya disease, penyakit-penyakit yang bisa didapat. Habis itu, ya masa-masa itu puber. Itu harus diajarin sih menurut saya dari sangat dini. balik lagi kambing. Tahap lah, tahap. Terus tadi kita tadi bagian yang ngomong masalah kondisi, masalah lingkungan. Kalau menurut kalau saya sih mungkin harus ngomong di sini bahwa tidak mendikotomi dan memukul rata bahwa orang memiliki lingkungan A menjadi pasti seperti Aming. Nggak harus. Enggak. Ada juga yang memang bawaan dari sananya, enggak. Tapi dalam kasusnya Aming ini sepertinya gara-gara lingkungan di masa kecilnya, gitu ya. Ini menurut saya sih, karena nggak semua orang mengalami masalah itu akhirnya jadi kayak Aming nggak juga. Siapa lah yang cerita lah? Kalau Koko ada nonton kemarin, Po Atun tau lah deh, Po Atun. Di Deddy Kobusier. Oh iya. Dia ada cerita, dia ada bilang ngomong kalau di lingkungannya tuh lesbi ya, kita ngomong lesbi, di banyak sekali cewek lesbi dan sangat gampang cewek itu jadi lesbi, dia bilang. Terus ada tiga Iya. katanya. Ini ada tiga jadinya. Kalau ngomong yang penyebab penyebab cewek bisa jadi lesbi. Ini kita bukan berarti orang ahli ya, bukan. Cuman ini kayak pengalaman Ninya pribadi lah, menurut bertahun-tahunnya hidup gitu kan. Kalau katanya tuh ada tiga. Satu memang dari lahir, memang dari bawaan dia seperti itu gitu lah. Habis itu kedua dia bilang karena dia sakit hati. Ceweknya tuh mungkin sakit hati sama cowok atau mungkin eh, atau dia ada pengalaman buruk sama cowok atau nggak punya mother figure atau gimana gitu kan. Tomboy, teman-temannya cowok semua, gaulnya dia lebih nyaman sama cowok, teman-temanan, jadi dia lebih tertarik sama cewek. Nah, yang ketiga habis itu dia dibilang apa yang ketiga? Lingkungan, Pergaulan. lingkungan, lingkungan, pergaulan. Maksudnya tuh kayak ya tadi yang teman-temannya lesbi semua dia juga jadi lesbi akhirnya. Ya, jadi faktornya itu ada banyak ya. Sebenarnya ada banyak, cuma kalau dia bilang secara garis besar yang dia lihat tuh ada tiga. Entah bujur atau kada ya bisa Itu jadi. dokter Boyke juga ada ngomong sih. Dokter Itu Boyko dokter bilang apa? Boyke. Kata dokter Boyke jauh lebih banyak lesbian dibanding gay. Padahal kalau kita ngeliat di sosmed banyakan gay ya. Ini menurut saya sih kalau saya lihat. Kalau di Tapi TikTok kata jauh lebih banyak cowok-cowok melambai daripada cewek-cewek maco. Kalau di ya, TikTok, cuman kata dokter Boyke ini berdasarkan dokter Boyke ya. Dokter Boyko ahli ini ahli. Dan ini ahli dan dokter Boyke kan pasti dia mendengarkan dari orang yang dalam konteks it's a safe space, safe zone, bisa ngomong apa aja. Ya Dan dia dokter Boyke oleh aturan nggak boleh ngomong kan kerahasiaan pasien. ya. Bahwa dokter Boyke bilang, no, banyakkan lesbi katanya gitu. Aduh. Nah, habis itu kan si Aming juga meritnya juga sama pacarnya yang mantannya dibilang yang agak unik juga ya, spesial juga Ya, tuh tomboy pacar yang mantan istrinya itu. Habis itu dia ada si keguguran anak keguguran meninggal lah, mau bingung keguguran kayaknya kayak keguguran. keguguran lah. Dia bilang dia depresi. Jadi masa-masa depresinya itu banyak waktu mamanya meninggal, waktu papa yang meninggal kalau nggak salah. Terus Mhm. habis waktu keguguran, Evelynnya habis gitu waktu Cerai. ya jadi tuh masa-masa depresi banyak sekali katanya. Terus dia sempet nggak jadi kayak one thing leads to another. Dia kayak pergi untuk sabbatical trip Healing, untuk healing, healing, healing dalam ya, artian sesungguhnya. ya, Healing dalam artian dia, sesungguhnya. gimana? Tapi kalau misalnya Aming diperkosa, nih balik lagi, kalau misalnya Aming diperkosa tuh harusnya kan dia lapor polisi kan deh. Kenapanya kada Hmm. lapor? Kenapanya kada ngomong sama siapapun? Ke Unfortunately, hmm, orang tuanya kah apa kah? Gimana? Unfortunately, sejauh yang saya tahu, zaman dulu itu belum ada undang-undang atau aturan. Ini kita baru ngomong secara formal ya, belum ngomong secara tindakan di lapangan. Sosial. Hmm, Nah, secara formal itu masih belum ada payung hukum yang melindungi secara korban. jelas korban perkosaan, Hmm, apalagi kalau sesama jenis. hmm.
Yang ada malah diketawain, dibilang sorry ya, dibilang bencong atau apa kayak gitu, atau kenapa, atau ya yang masih diketawain lah ya. Jadi susah ya zaman dulu tuh. Kalau mau kita lapor Exactly. sebagai korban tuh susah. Sangat susah, baik Mungkin jadi sekarang juga. kerja. Nah, kalau sekarang, jadi ini kemarin ternyata ada kabar baik, barusan diketok Palu, ternyata baru aja Hmm. diketok Palu tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Hmm. Itu ketok palunya baru aja berapa minggu yang lalu, 12 April. Jadi berapa minggu yang lalu tuh. Wah, baru benar ternyata lah. Baru. Wah. Hmm. Jadi di situ ada sedikit mempermudah untuk bagaimana pembuktian terjadi tindak kekerasan seksual, Lebih definisi dilindungi ya. perlindungan terhadap korban. Karena Hmm. sebelumnya banyak sekali korban yang melaporkan malah dilaporkan balik dan korban yang akhirnya jadi masuk sekolah Hmm. gitu. Oke, oke. Karena banyak pasal karet kan kayak pencemaran nama baik lah, perbuatan tidak menyenangkan lah, macam-macam kayak Hmm. gitu. Hmm. Ini Hmm. baru ngomong perlindungan hukum. Kalau ngomong di lapangan, banyak sekali akhirnya norma-norma kayak, gara-gara kamu sih pakai baju terlalu seksi, gara-gara kamu sih yang ngegodain mungkin, kenapa kamu pulangnya malam, kayak gitu. Jadi masih banyak sifat-sifat di lingkungan sosial kita yang kurang ramah gitu, sepertinya. Kalau apalagi kalau cerita Amingnya masih SD lah, kayak mau bilang ke Ini SMP siapa, gitu. mau lapor polisi, ngomong orang Ya, tuanya. Nah, problemnya juga kalau yang ngomong orang tuanya, kalau ini ya kita ngomong hipotesis ya, misal pamannya gitu, saudara hmm. mamahnya gitu, atau saudara papahnya. Terus kayak Pak, terus gimana? Lebih susah lagi kan Ya, ngomongnya. malu-maluin nama keluarga nanti. Belum tentu dipercaya. Maksudnya tuh belum tentu dipercaya Amingnya. Kalau misal dipercaya pun, misal tetap harus serumah, gimana? Susah kan? Ya, Hubungannya itu sudah susah karena tetap serumah, pelaku sama korbannya tetap serumah misalnya. Misalnya pun dipercaya juga sama orang tuanya. Gimana? Itu susah ini. betul. Jadi sebenarnya yang paling utama tuh di edukasi ya, edukasi sejak dini. Ya, Itu betul. layer pertama proteksinya sih harusnya. Kalau menurut Koko, layer pertamanya sebenarnya jangan merit dan jangan punya anak kalau belum siap. Loh, Itu kan? enggak dong. Enggak dong kok. Kan kan kalau puninya ternyata siap untuk punya anak tapi lingkungan terdekatnya kayak iblis gimana? Nah, cuma kan Amin tuh dari broken home dulu deh. Iya sih, emang sih. Cobanya ada broken home, misalnya serumah ada mama papa lengkap, saling menyayangi, saling menjaga, anaknya dijaga baik-baik, papahnya nggak asal kawin cerai gitu kan, pasti lebih orang juga nggak berani macam-macam kan. Maksudnya keluarga terdekat pun tidak akan berani macam-macam karena ada papa mamahnya yang Ya, jagain. ya dan dia jadi anak yang disayangi ya harusnya. Beda Mm-mm. sih Mm-mm. hasilnya. Makanya kan Koko Rancak bilang kayak, ya mending gak usah, janganlah, jangan merit, jangan punya anak sembarangan lah kalau belum betul-betul yakin, karena korbannya selalu anak kecil, Betul. sangat-sangat Korban, disayangkan. korban utama dan pertama. Mm-mm. Oke, dan ini membahas ke berikutnya nih, karena udah sampai di sini, berarti Aming ini punya masalah di mental health. Dia bilang dia depresi, dia berkali-kali mencoba bunuh diri, minum obat penenang banyak, tapi saya nggak mati-mati. Dia bilang Oh, fortunately atau unfortunately. ohnya coba bunuh diri, ada nggak ngomong? Iya, berulang kali. Ya, dia Oh, minum obat penenang tuh banyak katanya. Terus sampai sakit perut, muntah-muntah, tapi nggak mati-mati katanya gitu. Karena banyak sekali yang kayak dia bilang orang-orang tuh menghujat dia, eh, intinya kayak apa ya, saya bisa paham sih, intinya jangan menilai orang lah. ya jangan jangan menilai orang Seenak, sekonyong-konyong sendiri lah ya. kalau nggak Ya, kenal, biarpun public figure ya, walaupun kalau mau jadi public figure juga ada kayak, ya harus sudah siap sih sebenarnya. Cuman ya harus jangan, kita juga sebagai penonton, sebagai penikmat tuh jangan seenak yang ngomong kalau nggak ngerti sebenarnya kan itu. ya tiap orang kan ada masalah sendiri-sendiri. Ya, lebih Jadi bijaksana. dia bayangkan ya, bayangkan what if dia tuh beneran bunuh diri dan kamu orang orang terakhir yang ngekomen dan mungkin kok gara-gara komenmu itu yang terakhir bikin dia bunuh diri. So secara nggak langsung his Pembunuh. blood on your hand ya kan. Jadi kayak Ya. jadi harus harus lebih bijak lah. Karena Mm. mental health tuh sekarang juga penting.
Ya walaupun bukan semua jadi mental health, maksudnya dimanfaatkan kayak semua orang harus ngerti tentang mental health kita ya. Nah, Jangan gitu. itu Cuma anak maksud zaman sekarang gitu. anak zaman sekarang. Cuma maksudnya kalau yang masalah Aming kan itu berat lah. Hidupnya memang berat gitu. Jadi kita kan kalau sudah dengar cerita seperti itu kan memang hidupnya berat. Kalau Kokoh aja ngalamin kayak gitu belum tentu bisa. Belum bisa Ya, sampai sekarang gitu. kalau kalau sudah sampai ngomong ke suicide attempt berapa kali, rasanya itu nggak hanya karena overtime kerja deh, nggak deh, bukan yakin atau karena rambut kering tuh nggak deh, nggak, itu beneran berat tuh. Ya, betul betul betul. Ya ya. Jadi kayak sampai situ aja lah kesimpulannya kayaknya tentang Aming. Ya, Ya, yang kita bisa ambil pelajarannya sex education tentang jangan membuat takut. keluarga tidak semudah itu. Jangan Ya, terburu-buru, jangan tegabah. Itu kayak soalnya menurut Koko kayak banyak orang-orang jahat itu dimulai dari keluarganya hancur duluan. ya Masalah banyak. ekonomi, masalah mental, masalah perceraian, kawin cerai itu banyak orang jahat dari situ karena menurut pandangan Koko ya, menurut penglihatan Koko. Habis itu juga kayak kita jangan sebagai penikmat yang sekarang ini kan gampang sosial media, jangan sembarangan komen, jangan sembarangan asal ngebacot gitu kan. Itu kayak penting juga. Hmm. Menurut Dede ada lagi kah? Ya itu jangan takut untuk melapor sama orang terdekat. Oh ya betul, itu juga. Nah, Orang terdekat lah yang paling penting. nah, Kalau memang ada masalah, baik masalah pelecehan, masalah mental health, kalau memang perlu diomongin, diomongin. Atau cari pertolongan ke profesional. hmm. Tapi jangan ke, menurut saya ya, jangan ke Sosmed. ya, sosmed. Kalau misalnya ada mental health Curhat. atau sorry, sorry ya kayak ke dukun gitu, Oh no, ya itu kedukun apalagi. Iya iya cari iya. yang profesional, yang certified Walaupun kayak mahal. gitu. Yo, Problemnya sekarang mahal tuh gitu. Ya, yo, ya plus wes. minus lah ya, plus minus, plus minus. Jangan juga kalau Koko kan suka sih orang share masalah di sosmed kayak what Ya, saya juga apa nggak yang suka. membantu gitu kan kayak membantu apa share masalah di sosmed itu membantu apa kadang membantu apa-apa ke orang terdekat sih masih mending lah private gitu kan Ya, ya betul. udahlah So, sampai situ aja. itu aja. Hmm, thank you for watching, jangan lupa like subscribe dan komen pendapat kalian juga ya. See you at the next Nanti video. kita bisa sharing-sharing di bawah. Hmm. Bye.